Lagi rame diomongin transaksi short selling saham. Rencananya akan diimplementasikan di Bursa Saham Indonesia paling lambat bulan Oktober tahun ini. Meskipun Bursa Efek Indonesia sebelumnya sudah menerbitkan aturan short selling ya dalam POJK nomor 55 tahun 2020 lalu, implementasinya masih tertunda nih karena pandemi COVID-19 lalu. Terlepas banyak menuai kontroversi ya, seperti diharamkan MUI, atau juga dirasa kurang tepat momennya, apa sih sebenarnya short selling saham ini, seperti apa mekanismenya, dan apa aja nih potensi resiko dan biaya-biaya yang bakal jadi tanggungan investor. Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Buat teman-teman investor yang belum tahu, short selling ini secara singkatnya adalah kita bisa jualan saham tanpa beli sahamnya dulu. Dan keuntungannya bisa kita peroleh nih, kalau harga sahamnya itu turun, bukannya naik. Lah, gimana ceritanya? Biasanya kan kalau kita mau cuan di saham, ya artinya berarti kita beli dulu ya di harga bawah, terus kita jual di harga atas. Ya sebenarnya sama aja. Kalau di short selling ini, kita jual dulu nih di harga atas, baru kita beli lagi di harga bawah. Nah, biar gampangnya langsung aja saya kasih contoh ya. Misalnya setelah saya analisa, saya berspekulasi kalau harga saham ABCD bakal turun nih bulan depan. Tapi saya belum punya nih saham ABCD. Maka dengan menggunakan fasilitas short selling ini, saya minta dulu nih pinjaman saham ABCD ke sekuritas buat saya jual dulu. Nah, misalnya saya pinjam 100 lot ya. Nah, dengan saya dapat pinjaman ini, langsung deh saya jual saham ABCD ini di harga misalnya Rp10.000 per lembar sahamnya. Saya hold ya 1 bulan ke depan, ternyata beneran turun nih 20%, jadi tinggal Rp8.000 per lembar sahamnya. Nah, karena saya masih punya utang ya ke sekuritas sebanyak 100 lot tadi, maka saya beli lagi nih 1 slot saham ABCD di harga Rp8.000 per lembar sahamnya. Jadi saya jual dulu di atas, lalu saya baru beli lagi nih di harga bawah. Nah, setelah saya beli lagi, saya balikin deh utang 100 slotnya ke sekuritas. Alhasil saya dapat cuan dari selisihnya. Cara hitungnya jadi begini. Jadi beli di harga Rp10.000 ya, jual di harga Rp8.000, dapat selisih Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini dikali dengan jumlah lembar sahamnya alias 100 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar ya. Berarti totalnya 100 dikali 100 sama dengan 10.000 lembar saham. Jadi cuannya Rp2.000 dikali 10.000 lembar saham sama dengan 20 juta. Nah, jadi short selling ini kebalik ya dari mekanisme beli jual saham reguler pada umumnya. Nah, biasanya kita beli dulu baru jual, ini kita jual dulu karena kita belum punya barang, lalu kita beli lagi di harga bawah. Nah, di Indonesia sendiri, sebenarnya kebijakan short selling ini tuh udah ada sejak tahun 2020 kemarin. Namun secara pelaksanaannya memang di hold ya, alasannya karena ada pandemi COVID-19 kemarin, dan karena juga sampai saat ini pun sebenarnya belum ada anggota bursa yang punya izin transaksi short selling ini. Maka dari itu, kebijakan ini mau direvisi nih di tahun 2024 ini. Dari yang awalnya POJK nomor 55 tahun 2020 menjadi POJK nomor 6 tahun 2024. Nah, setelah direvisi, akan ada perbedaan yang menguntungkan investor maupun trader nih. Yaitu salah satunya adalah mengecilkan nilai jaminan awal. Dari yang awalnya paling sedikit 50% dari pembelian efek pada saat transaksi atau total 200 juta, menjadi paling sedikit sebesar 50% dari total pembelian efek atau 50 juta. Jadi tadi dari 200 ya, jadi turun jadi 50 juta. Dan tentunya ini memperjelas ya, kalau kita mau coba short selling pun tetap harus deposit awal dulu nih, minimal 50% dari nilai pembelian atau total 50 juta rupiah. Nah, mungkin ada yang nanya, depositnya emang buat apaan? Ya buat jaminan sekuritas, kalau investornya itu rugi, karena harga sahamnya bukannya turun malah naik terus. Per video ini dibuat, list saham yang nantinya dapat ditransaksikan secara short selling ada 116 saham. Buat listnya saya coba tampilin di sini ya. Kalau mau cek satu-satu boleh sambil di pause aja videonya. Nah, tujuan bursa sebenarnya ngadain short selling ini adalah buat ningkatin likuiditas bursa. Tapi yang ramai juga dibahas, kalau transaksi short selling ini diharamkan oleh MUI nih. Tapi nggak apa-apa. Terlepas akhirnya kita mau cobain apa enggak fiturnya, seenggaknya secara pengetahuan kita udah update nih tentang apa-apa aja yang lagi hot di bursa. Nah, sebelumnya tadi saya bilang ya, kalau short selling ini agak kebalik nih dari jual beli saham pada umumnya.
Karena naturnya yang kebalik ini, maka short selling juga punya risiko dan rincian biaya yang agak beda juga nih, dibandingkan dengan transaksi saham pada umumnya. Saya mau coba share ya, saya mulai dari risikonya dulu. Kalau kita beli saham pada umumnya, misalnya kita beli saham BBCAD di harga Rp10.000 per lembar sahamnya. Maka risiko maksimal adalah kita loss 100%, yaitu kalau BCA-nya bangkrut ya, harga sahamnya jadi 0. Nah, itu kalau risikonya. Tapi kalau ngomongin potensi gain-nya, bisa jadi nggak ada batasnya nih. Karena kita nggak tahu, ke depannya mungkin BCA bisa aja jadi ke 100.000 per lembar saham, atau mungkin 1 juta per lembar sahamnya, ya nobody knows. Nah, jadi kalau ngomongin potensi cuan, ya bisa 100%, 200%, 1000%, ya nggak ada batasnya. Nah, ini kebalik ya, kalau ngomongin transaksi short selling saham. Nah, kalau transaksi short selling saham, ya maka kita tinggal balik aja. Potensi cuan maksimalnya adalah 100%, nggak mungkin lebih. Tapi potensi loss-nya itu nggak ada batasnya. Baik lagi ya, ke contoh saham BCA tadi, kalau kita misal short selling saham BBCA, dari 10.000 ternyata turun nih ke Rp1, maka cuan kita yaitu 100%. Tapi kalau misalnya terbalik ya, harga sahamnya ternyata naik nih, kita beli di 10.000, sekarang di 30.000, maka kita udah loss 200%. Maksimal berapa loss-nya? Ya nggak ada batasnya. Semakin tinggi harga sahamnya, ya semakin loss juga kitanya. Makanya transaksi short selling ini bisa dibilang risikonya lebih tinggi lagi, dan sebenarnya nggak cocok nih buat teman-teman yang pemula atau baru awam di pasar modal. Risiko selanjutnya adalah risiko margin call. Kalau kerugian yang dialamin udah lewat dari ambang batas yang ditentukan, maka sekuritas bisa melakukan margin call dan memberikan kita opsi nih buat top up lagi ya karena dana kita makin menipis, atau dilakukan pembelian saham secara paksa nih sama sekuritasnya, otomatis menutup transaksi short selling kita. Kalau udah gini, udah otomatis rugi ya, dan udah di luar kendali kita juga, karena otorisasinya ada di sekuritas, bukannya di tangan kita lagi. Kemudian ada lagi, satu resiko yang cuman ada di short selling nih, yaitu yang disebut sebagai short squeeze. Squeeze di bahasa Indonesianya itu artinya ya bisa kejepit, terhimpit, atau terpaksa. Jadi ketika saham yang di short sell ternyata naik, maka sesama short seller lain yang terkena margin call otomatis harus close posisi nih, dengan memberi saham, yang akhirnya menyebabkan harga sahamnya naik makin tinggi lagi. Otomatis sesama short seller lain ya jadi saling terpaksa deh buat beli nutup posisi shortnya, yang tentunya bakal makin merugikan ya karena makin naik terus nih harga sahamnya. Nah oke, itu tadi kalau kita bahas soal resikonya short selling ya. Sekarang saya mau sharing tentang potensi biayanya. Oh iya, sebagai catatan, referensi di Indonesia tentunya masih belum ada ya, karena kan belum resmi launching juga. Jadi yang saya bahas di sini adalah beberapa biaya yang saya temuin pas saya pelajarin versi di Amerika sana. Nah, ternyata buat transaksi short selling ini kalau di Amerika sana ada 3 biaya yang tentunya juga bakal berpotensi diterapin juga nih di Indonesia. Yang pertama ada biaya broker fee atau fee beli dan fee jual saham. Kalau ini sih seharusnya udah pada tahu lah ya, karena buat jual beli saham reguler pada umumnya pun kita udah dikenain biaya ini. Jadi biaya transaksi ini tentunya juga bakal jadi salah satu fee yang ada saat kita mau short selling nanti. Kemudian fee yang kedua ada yang namanya stock borrow fee atau biaya meminjam saham. Jadi kalau kita lihat secara mekanismenya ya di Amerika sana, kalau kita coba tanya gimana sih caranya sekuritas bisa minjemin saham, ya tentunya sekuritas juga harus minjem dulu ke yang punya saham. Siapa yang punya saham? Jawabannya ya adalah uang besar. Contohnya adalah institusi yang memang beli saham ini buat di hold jangka panjang. Nah, karena buat short selling ini kita harus meminjam, maka ada biaya meminjamnya nih dalam persentase per tahunnya. Buat besaran persentasenya tergantung sama supply and demand, likuiditas, dan risiko volatilitas saham itu sendiri. Buat contoh gambaran ya, buat teman-teman, dari sumber yang saya dapat buat short selling saham Apple ya di luar negeri sana, ada borrowing fee sebesar 0,25% per tahunnya. Sangat murah nih, dibandingkan kalau kita coba lihat saham GameStop ya di Amerika juga, itu bisa mencapai 8,9% per tahunnya. Nah, jadi dengan adanya borrowing fee ini, ya semakin lama kita hold saham short sell-nya, maka semakin tinggi juga biaya borrowing fee yang harus kita bayarkan. Resiko yang ketiga adalah resiko dividen. Kalau investor sih pada umumnya seneng ya kalau dapat dividen, tapi kalau buat short seller, ini justru malah bisa bikin rugi. Kenapa? Karena kalau kita hold saham short selling ya, dan kebetulan lagi momen pas bagi dividen, maka kita harus bayar sejumlah nominal dividen ke pemberi pinjamannya. Karena toh kan pada dasarnya kita minjem sahamnya dia, jadi hak dividennya ya punya yang minjemin, bukan punya kita. Nah oke, jadi itulah sharing potensi resiko dan biaya tambahan kalau mau coba fitur short selling. Resiko dan biaya ini udah terjadi semua ya di Amerika sana, dan tentunya juga punya potensi buat diterapin di Indonesia nanti. So, jadi gimana? Setelah dengar penjelasan ini, apakah tetap tertarik buat nyoba short selling saham? Atau dari teman-teman ada yang punya tambahan info lebih lengkap lagi? Boleh banget share di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi.
Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago investasi sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.